Assalamualaikum precious people, selamat datang atau selamat datang kembali. Kenalin, nama aku Zafira, seorang mahasiswi di Harvard Graduate School of Education. Buat teman-teman semua yang baru ngeliat video-video aku semenjak aku kuliah di Harvard dan punya pertanyaan, Kak Zafira itu S1-nya di mana sih? SMA-nya, SMP-nya di mana sih? S1 aku adalah di Osaka University di Jepang, dan selama 4 tahun aku kuliah jurusan Human Sciences dengan beasiswa Mombuka Gakusho atau MAXT. Sebenarnya walaupun aku kuliah di Jepang, tapi aku kuliah program internasional. Jadi teman-teman aku itu semuanya dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang Amerika, orang Inggris, orang Korea, orang Vietnam, orang India, dan dosen aku pun datang dari negara yang berbeda-beda juga. Buat teman-teman mungkin langsung mikir, emangnya bisa kuliah di Jepang, program inter, S1, terus dapat beasiswa juga lagi? Tentunya bisa banget, dan saat ini banyak banget universitas-universitas di Jepang yang juga menyediakan program internasional tersebut. Terus gimana cara daftarnya? Apa programnya yang disediakan? Ayo kita langsung cek bareng-bareng, dan hari ini sebagai contoh, aku akan membuka website Ritsumeikan APU yang menjadi salah satu universitas internasional atau global favorit teman-teman di Indonesia. Ini adalah universitas yang keren banget, yang juga mengeluarkan lulusan yang hebat-hebat kayak Kak Indah Safira, kakak tingkat aku di Harvard, juga saat ini bekerja di World Bank, dan juga ada YouTuber favorit kalian semua yaitu Zahid Ibrahim. Langsung aja kita lihat websitenya, kita lihat cara daftarnya gimana, kita lihat persyaratannya apa aja, dan semoga ini bisa menjadi satu acuan atau referensi video buat teman-teman semua yang juga ingin meraih S1 di Jepang di program internasional. Oke, aku udah buka websitenya, dan di sini bisa kita lihat Shape Your World APU Ritsumeikan Asia Pacific University. Dan kalau misalnya kita lihat dari websitenya, tadi aku sempat ngelihat satu foto. Ini fotonya, ini adalah kampus global juga ya, yang mahasiswanya datang dari berbagai negara sama kayak di Osaka University. Langsung aja kita lihat untuk persyaratan S1-nya kayak gimana. Study at APU. Dan karena kita pengen ngebahas S1, kita bakal lihat undergraduate. Nah, di sini undergraduate-nya ada dua, internasional atau domestik. Karena kita orang Indonesia, kita internasional. Oke, nah ini kampusnya. Terus di sini banyak informasi-informasi webinar yang akan datang. Terus kita langsung aja ke how to apply. Aku biasanya kalau kayak gini ngelihatnya yang buat tahun depan, karena kan kita bakal masuknya tahun depan. Jadi sekarang tahun 2022 kita lihat yang tahun 2023 first year applicants residing outside Japan. Nah, buat teman-teman di Indonesia karena tinggalnya di luar Jepang, kita pencet yang itu. Oke, ini adalah websitenya untuk how to apply, dan banyak banget informasinya, dari number of students accepted yang bakal keterima sampai evaluation method. Kita nggak bakal buka semuanya, kita bakal lihat yang inti-intinya aja. Tapi karena aku penasaran, kita lihat ya yang keterima berapa. 70, 100, 32 untuk yang masuk April 2023, atau 140, 255, dan 95 untuk yang masuk September 2023 tahun depan. Ini kalau misalnya dibandingin sama Osaka University, jujur jauh lebih besar jumlah angkatannya, mungkin 10 kali lipat ya, karena dulu angkatan aku itu cuma ada 14 orang dan aku adalah orang Indonesia satu-satunya. Tapi buat kalian yang pengen masuk APU nggak perlu khawatir, karena kalian nggak akan menjadi orang Indonesia satu-satunya. Buat eligibility-nya, kita lihat untuk education qualification harus menyelesaikan 12 tahun, berarti SD sampai SMA. Oke, ini adalah language proficiency-nya. IELTS itu 6, dan 6 ini memang rata-rata 6 sih. Kalau misalnya kalian bisa dapet 7, itu kalian bisa daftar ke kemungkinan semua universitas yang ada di Jepang. Terus abis itu kalau IBT 75, dan lain-lain. Oke, ini adalah persyaratan dari segi pendidikan dan bahasa. Sekarang kita lihat jadwalnya kayak gimana. Full application schedule, click here. Kita daftar undergraduate. Kita nggak punya paspor Jepang, kita pengen bulan September karena di Indonesia wisuda itu SMA sekitar bulan Juni-Juli kan ya. Terus kita daftar untuk tingkat 1, do you live in China, India, Indonesia? Yes. Where do you currently reside? Let's say Indonesia. Oke, ini ada jadwal khusus untuk Indonesia. Kita lihat udah mulai pendaftarannya untuk tahun depan.
dari Oktober kemarin, dan ada sekitar 4 tahap. Oh, sampai bulan Maret 2023 tuh kalian masih bisa daftar. Oh, aku baru tahu. Oh, tapi kalau misalnya kalian pengen daftar housing dan scholarship itu daftarnya maksimal Desember tanggal 14. Berarti minggu depan. Oke, dan deadline-nya juga beda-beda. Kalau misalnya yang kalian paling deket berarti adalah deadline yang kedua, Januari tanggal 6 2023. Kenapa dibintangin? You must submit your completed application by December 14th if you would like to apply. Oke, kalau misalnya pengen daftar housing dan beasiswa, itu harus daftar per 14 Desember. Semangat buat teman-teman semuanya, masih ada waktu. Oke. Nah, ini adalah stage 1 results-nya, berarti pendaftaran berkas pengumumannya Januari tanggal 19, cepet juga ya. Terus interviewnya sekitar 10 hari setelah itu. Terus ada online interview, aku juga dulu online interview via Zoom. Dan final results-nya kalian bakal tahu sekitar Februari, Maret, Juni tergantung kapan kalian daftar. Dan kalau misalnya dari tahun ke tahun biasanya tanggalnya sama sih. Tapi buat pastinya kalian bisa selalu cek aja ke website-nya. Nah, itu adalah tadi jadwalnya. Sekarang kita lanjut ngeliat required documents-nya. Dan untuk required documents-nya itu ada banyak dari A sampai O. Mantap. Kita buka satu-satu karena aku juga penasaran. Pertama, general information, kayaknya identitas kalian aja sih, kayak biodata gitu. Terus academic history, itu kalian harus akan lulus 12 tahun per ketika kalian daftar. Berarti bisa ngumpulin surat pernyataan akan lulus dari universitas tersebut. Aku juga kemarin kayak gitu, karena aku daftarnya di kelas 12. Academic documents itu transkrip, berarti nilai rapot. Standardized test, kalau misalnya punya bisa disubmit dua-duanya. Dulu aku ngambil standardized testnya itu SAT. Dan walaupun ini nggak diwajibin, di sini ditulis we strongly recommend submitting an SAT. Tujuannya adalah supaya mereka bisa melihat kemampuan akademik kita di standar internasional. Jadi mereka pengen lihat walaupun anak ini bisa peringkat 1 di angkatan, bener nggak sih kalau misalnya pakai standar internasional, performa akademiknya tetap bagus juga. Language requirement, ini tadi kita udah lihat. Terus test score, ini kalian nggak hanya IELTS aja, tapi juga bisa berbagai tes bahasa Inggris. Kalau di Jepang paling famous Eiken. Dan application essay, nah ini adalah yang biasanya paling banyak makan waktu buat mikir dan buat nulis, karena nggak mungkin satu kali duduk beres. Follow the application essay guidelines within the online application. You must complete the essays by yourself. Ada word limitnya untuk setiap essay. Oke. Terus ada letter of recommendation. Dan yang nulis harus tahu kita at least 1,5 tahun. Dulu aku kalau nggak salah minta tolong, salah satunya adalah guru bahasa Inggris aku yang menjadi wali kelas aku selama 2 tahun. Dan juga jadi guru bahasa Inggris aku selama 3 tahun. Terus dulu aku minta guru sesuai bidang juga pernah, minta wakil kepala sekolah juga pernah. Dan mereka yang nulis sendiri. Ini ditulisin kalau misalnya harus antara bahasa Inggris atau bahasa Jepang penulisan surat rekomendasinya. Terus bukti bahwa kita ikut ekskul kayak misalnya student council participation seperti OSIS, volunteering, sports competition, model UN, dan standard proving participation atau achievementnya ini semuanya ditulis ya. Dulu aku juga bener-bener ngumpulin portofolioku semuanya, aku translate bahasa Inggris terus aku kumpulin. Bener-bener kayak nih semua yang pernah aku lakukan selama 3 tahun SMA itu yang aku kumpulin. Terus ini buat yang mau beasiswa, terus other expected scholarships yang bisa kalian dapetin. Oh, di sini nggak ditulis, tapi banyak kok, kayak Max juga bisa, JASO juga bisa setahu aku. Terus housing, previous entry ke Jepang, ini udah masalah teknis sih. Other required documents of foto, paspor, residence card, ini juga udah masalah teknis. Terus ada pembayaran juga, pembayarannya bisa via credit card dan lain sebagainya. Terakhir ada evaluation method, yang dimana di sini ditulis kalau kalian nggak perlu ke Jepang untuk evaluation prosesnya, karena semuanya melalui online application, online assessment, dan ada interview kalau misalnya applicable.
Jadi itulah sedikit tentang Ritsumeikan APU. Ini adalah universitas yang super global dan memang ditujukan untuk menciptakan mahasiswanya menjadi global citizen. Jadi ini adalah satu kampus yang dimana kalian bisa kuliah S1 menggunakan bahasa Inggris dengan program yang fully international, dengan lingkungan dan juga dosen-dosen yang multinasional juga. Dan kabar baik buat teman-teman semua, tanggal 18 Desember nanti akan ada webinar berjudul Global Learning in Japan presented by APU. Di webinar ini kalian akan belajar tentang plus point kuliah di Jepang dan juga apa itu global learning di Jepang. Kalian juga akan belajar cara menjadi global leader melalui program internasional yang ada di APU, cara berkarir di Jepang dan pengalaman dari para alumni dan juga social media leaders, panel discussions by corporate representatives, dan alumni yang bekerja di bidang media, NGO, dan juga kewirausahaan. Webinar ini akan diselenggarakan via Zoom di tanggal 18 Desember dari pukul 11 sampai 4 WIB menggunakan bahasa Inggris. Informasi lengkapnya dan cara daftarnya bakal ditulis di link description di bawah. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang daftar PTLN di Jepang dengan beasiswa, aku sangat merekomendasikan kalian untuk cek APU. Dan untuk pertanyaan yang kalian punya, feel free to leave them in the comment section down below. Thank you banget semuanya udah drop by di video hari ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum precious people!